Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fadilatul mukarram wal muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Umar Barakba wa kafatil muallimin wal aba wal ikhwan wal aulad jami'an rahimakumullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis kita ini, majlis Habibi Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terasa kita akan segera masuki bulan Rajab. Bulan Rajab, setelah Rajab Sya'ban, dan setelah Sya'ban itu adalah Ramadan. Yang mana Rajab ini adalah bulan kita menanam, siap-siap artinya itu. Kemudian nanti Sya'ban bulan menyiram, yang kemudian Ramadan adalah bulan panen. Jadi persiapan kita untuk menuju Ramadan. Seorang atlet itu kan tidak langsung dia lari cepat, bertahap, perlahan, sehingga sampai finish dan meraih juara. Maka sudah bulan Rajab ini kita sudah mulai siap dengan niat yang baik, jaga kesehatan, kemudian melatih diri untuk dengan ibadah sehingga nanti ketika Ramadan kita tak gelabakan lagi. Sehat walafiat, iman Islam, dan semangat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwan jami'an rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab daripada Fawaidul Mukhtarah Majmu' Bayan wal Kalam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Samin hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Sampai kepada ma zakarallahu ta'ala fil Qur'ani minal anbiya'i illa al-muta'ahhilina. Allah itu tidak menyebut, tidak menceritakan di dalam Quran para nabi. Nabi-nabi itu tidaklah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran kecuali
dalam keadaan berkeluarga. Jadi para nabi itu diceritakan oleh Allah dalam Quran mereka berkeluarga. Wakila, maka dikatakan inna Isa alaihi salam, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam sayankihu iza nazala ilar ardi wa yuladu lahu. Nanti ketika dia Nabi Isa alaihissalam itu turun di akhir daripada dunia, maka ia akan menikah dan akan melahirkan keturunan. Jadi Nabi Isa saja ya, ketika daripada turunnya Nabi Isa ke dunia dalam misinya untuk membunuh Dajjal, maka itu pun Nabi Isa menikah dan berketurunan. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pernikahan itu adalah sunnahnya para nabi. Ya, pernikahan itu adalah sunnahnya para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lama tufiyat zawjuhu asy-syekh Iwad Bamukhtar hazina alaiha. Tak kala istri daripada Syekh Iwad Bamukhtar meninggal dunia, beliau bersedih atas hal tersebut. Jadi ketika ditinggal oleh istri itu bukan perkara yang sederhana. Ketika seorang suami yang mana istrinya meninggal dunia, maka itu ibaratkan meja patah kaki. Jadi bukan hal yang gampang. Yang biasanya kita selalu dalam keadaan bersama, ya, kemudian urusan pribadi kita ada yang nolong, kemudian yang nolong yang selalu membersamai kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi kesedihan yang luar biasa, dan itu manusiawi. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya ditinggal daripada Sayyidatuna Khadijah, ya, ketika Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, Rasulullah pun bersedih, ya, sehingga sebab daripada Isra wal Mi'raj itu adalah diantaranya hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kesedihannya, yang mana tahun itu dikatakan sebagai Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Maka famarra alaihi asy-syekh Umar wa huwa jalisun ala dakkati dari bi baladi al-Ghurfah faqala lahu. Kemudian pada satu ketika melewatinya daripada asy-syekh Umar wa huwa jalisun ala dakati dari, yang mana beliau itu sedang duduk di lantai di negeri Al-Ghurfah. Faqala lahu ya Umar, maka daripada Syekh Umar, ya, Syekh Umar berkata, ya Umar, istib ahlul qalbi al-marad. Syekh Iwad ini ngomong kepada Syekh Umar, ya Umar, apa obat daripada hati yang sedang menderita? Ya, apa obat daripada hati yang sedang bersedih? Ini kawan dengan kawan, ya, selorohan. Tapi selorohannya juga ini selorohan serius. Apa obat untuk hati yang sedang bersedih? Fa'ajabahu biqaulihi tibbuhu al-azbu li yanzihu ala bi'ri radik
obatnya itu adalah ya menuangkan untukku dengan menimbah air di bi'rin radin. Jadi ada satu sumur yang orang-orang daripada negeri itu ngambil air di sana. Kau pergilah ke sana, ya, cuci muka, cuci kaki, ya, dengan apa namanya, dengan air daripada air sumur itu. Fazahaba asy-syekh Iwad ila tilkal bi'ri. Maka kemudian Syekh Iwad akhirnya pergi ke sumur itu. Fawajada 'alaiha imra'atan. Kemudian ketika pergi ke sumur itu, beliau menjumpai seorang perempuan yanzihul ma, yang sedang menimbah air. Jadi benar saja, obatnya adalah timbahan air di sumur daripada sumur yang di sumur radi, ya, sumur radi. Pergi ke situ. Kemudian tak kalah di sumur itu ada seorang perempuan yang sedang mengambil air. Fa khatabaha min ahliha wa tazawwajaha fa fajabarallahu fiha halahu. Kemudian dikhitbahnya lah perempuan tadi melalui keluarganya dan menikahinya, maka Allah ya hilangkan kesedihan daripada dirinya dengan pernikahan tersebut. Jadi ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesedihan itu tidak boleh kita berlarut-larut. Artinya pesan yang ada dalam cerita ini, kesedihan itu tidak boleh dibiarkan, harus diobati. Jadi mencari jodoh itu juga tidak boleh kemudian kita pasif, ya. Maknanya kan jangan nunggu saja dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takdir itu harus diikhtiari, diusahakan. Sebagaimana Syekh Iwad, ikhtiarnya adalah pergi ke sumur radi, yang ketika di sumur itu melihat seorang perempuan, yang mana perempuan ini perempuan baik-baik. Tidak mungkin Syekh Iwad mau ya menikahi si perempuan ini kecuali perempuan yang baik-baik, perempuan yang solehah. Nah, maka daripada itu berikhtiar, berusaha untuk mencari, tidak hanya diam saja menunggu, ya, tapi adalah ikhtiar, berusaha, yang setelahnya mendapatkan itu, ya, yang sudah pantas, yang sudah cocok, bismillah, jangan ditunda-tunda, ya, jangan kita berpikir terlalu panjang ini dan itu. Bismillah, gawe baik, ya, niat baik, insya Allah akan menghasilkan kebaikan. Yang setelahnya menikah, Syekh Iwad akhirnya kesedihannya menjadi hilang. Kalau dalam khusus, ya, ketika ada istri yang meninggal dunia itu, kita justru ya memikirkannya terus, maka itu adalah bagian daripada ratapan, ya, bukan daripada hal kebaikan. Jadi bagian daripada ratapan itu akan menjadi hal yang memberatkan daripada si mayat ketika di alam kuburnya. Ma'asyiral ikhwan jami'an rahimakumullah. Kemudian yang bagi al-isra'u fi arba'ati asya, ya, diharuskan menyegerakan sesuatu itu dalam 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang diharuskan untuk menyegerakannya. Apa yang pertama? Al-mayyitu iza mata, yanbaghi idza jara alaihi al-amru ayyubadiru bitadjizihi in idza tahaqqaqa mautuhu. Adalah mayit kalau dia itu memang sudah pasti mati. Jadi ada satu mayat,
yang bagi iza jara alaihi al-am ayubadiru bitajhizihi, ya, hendaklah dia disegerakan untuk menyelenggarakan daripada penyelenggaraan jenazahnya itu, mulai daripada apa, memandikannya, kemudian setelah dimandikan itu dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Jangan tunda-tunda, ya, jangan diundur-undur. Kalau memang sudah pasti dia ini meninggal dunia, siapkan seluruhnya, ya, siapkan seluruhnya. Karena sesungguhnya orang yang baik ketika mereka meninggal dunia tidak sabar untuk dikuburkan, karena tidak sabar lagi menunggu daripada kenikmatan surgawi, ya, kenikmatan barzakhi yang sudah diberikan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda keadaannya dengan orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dapat caidah memang harus dikubur, tapi ketika dibawa tadi yang meninggal ini ngomong, kemana kau bawa aku ini? Ketakutan dia. Karena apa? Karena sudah juga menunggu daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyegerakan penguburan dan menyelenggarakan jenazah itu adalah bagian daripada yang dianjurkan untuk disegerakan. Kemudian wal banat wal bintu iza jaa khatibuha zawijuha. Kalau seorang anak perempuan sudah datang orang yang mengkhidbahkannya, nikahkan, ya, nikahkan dia. Kalau memang sudah ada orang yang khidbah yang datang minta kepada kita, maka jangan lagi ditunda-tunda. Jadi pernikahan itu adalah bagian yang tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian wal munkaru idza ra'ahu ayyubadira ila inkarihi wa izalatihi. Kemungkaran, kalau engkau melihatnya, segeralah untuk mengingkari dan menghilangkan kemungkaran itu. Jadi menghilangkan kemungkaran adalah hal yang tidak boleh ditunda-tunda. Karena ketika menunda-nundanya, kemungkaran itu akan menyebar. Kemungkaran itu akan mendapatkan daripada pengikut. Nah, ketika sudah pengikutnya ini banyak kan agak susah. Jadi ketika ada kemungkaran yang terjadi kecil, segera dicegah, segera dihentikan, jangan dibiarkan. Ya, mencegah itu lebih baik. Kemungkaran ini tidak difasilitasi saja itu terjadi, apalagi difasilitasi, diberikan karpet merah tambah jadi. Maka kemungkaran adalah hal yang harus disegerakan untuk dihilangkan. Nah, jadi ada sebuah cerita, ya, seorang pemuda yang mendengar kemungkaran terjadi di dusun sebelah, yang mana penduduk di sana melakukan ritual untuk menyembah pohon. Ternyata pohon itu dihuni oleh setan, ya, setan kalau disembah senang, dan tujuan setan itu adalah menggelincirkan daripada anak keturunan Adam. Kemudian si pemuda ini dengan semangatnya akan menghancurkan itu pohon, ditebang. Maka dia pergi bawa kampak di tengah jalan, ya, di tengah jalan si pemuda ini kemudian berjumpa dengan seseorang yang mencegahnya. Pemuda, kamu mau kemana? Saya mau menghancurkan itu pohon. Ya, saya mau menghancurkan itu pohon.
Tidak bisa. Kalau kamu mau menghancurkan, menebang itu pohon, kalahkan saya dulu. Oh, boleh. Akhirnya bertarung. Kemudian lawannya tadi kalah. Kemudian pergi dia untuk merobohkan itu pohon. Tunggu dulu. Jangan kau cepat-cepat untuk menebang itu pohon. Duduk dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini memang cara syaitan itu dengan berbagai macam supaya kemungkaran itu tidak dihilangkan. Maka diputar-putarnya dulu oleh syaitan tadi. Diajak ngobrol-ngobrol, akhirnya negosiasi. Saya ini bilang, kau kan yang penting nak nebang itu pohon, kau setiap pagimu ketika bangun tidur itu menemukan koin emas, koin emas. Nah, tapi kau jangan tebang itu pohon. Kau tiap pagi menemukan koin emas. Nah, kau jadi orang kaya. Nah ini ketika sudah digambarkan dengan kesenangan duniawi, manusia ini banyak gagal dakwah. Manusia itu akhirnya berubah pandangan, berubah daripada tujuan. Mikir-mikir, ini emas kan? Sudahlah, ya daun. Tapi ingat kalau mengingkari janji, saya akan tebang itu pohon. Ya gampang tebang, tidak apa-apa. Kau tebang itu pohon kalau aku ingkar janji. Akhirnya dia balik. Kemudian malam-malam tidur, dibuktikan subuh buka bantal tadi, ditengok, oh ada koin emas, tikok. Kemudian besok buka lagi, oh ada koin emas, dua. Sampailah berapa kali. Kemudian setelahnya dia bangun, tidak katik lagi itu emas, tidak katik lagi. Dicobanya lagi besok, kalau ada dibuka lagi, tidak katik. Akhirnya marah dia, ngamuk dia. Kemudian dia datangin lagi itu tempat untuk merobohkan daripada pohon. Ketemu lagi dengan laki-laki tadi. Oh, mau kemana? Aku nak tebang pohon itu. Kau sudah ingkar janji. Oh, tidak bisa. Kau kalahkan dulu aku. Oke, ya kan akhirnya bertarung. Yang kedua kali ini si pemuda gagah ini akhirnya kalah. Kalah. Jadi patahkan oleh daripada si laki-laki penjaga pohon ini. Akhirnya dia nanya, "Lu aku kalah?" Ya, ketika pertama kali dengan niatmu yang ikhlas karena Allah, maka engkau mendapatkan pertolongan Allah untuk mengalahkan aku. Tapi niat kali kamu yang kedua ini bukan lagi karena Allah. Karena apa? Karena emas tadi yang tidak ganti, maka aku mengalahkan. Nah ini pentingnya untuk kita meluruskan niat. Dalam hal kemungkaran itu tidak boleh tawar-menawar. Yang mungkar itu adalah kemungkaran. Dan kemungkaran itu adalah hal yang disegerakan untuk dihilangkan, tidak boleh dibiarkan. Karena kemungkaran itu akan menjadi hal yang mewabah. Ketika mewabah itu menjadi pengundang daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempatnya apa? Ad-dainu idza kana indaka syai'un badirun ila qada'i. Dan utang, kalau engkau sudah ada sesuatu untuk membayarnya, segera untuk dibayar, tidak boleh ditunda-tunda. Membayar hutang itu bagian daripada hal yang perlu disegerakan. Bahkan dalam satu hadis, al-madlul ghani zulmun, orang yang menunda-tunda bayar hutang itu adalah orang yang zalim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernikahan adalah hal yang tidak boleh ditunda-tunda.
kemudian mengurus jenazah juga tidak boleh ditunda-tunda, kemudian adalah menghancurkan daripada kemungkaran juga tidak boleh ditunda-tunda, kemudian bayar hutang juga bagian yang tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian zakara Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Syekh Umar ba mahramah. Jadi diceritakan oleh Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu, seorang ibu-ibu, ya, seorang ibu-ibu ja'at ila Syekh Umar ba mahramah. Ya, jadi beliau datang kepada Syekh Umar ba mahramah wa kana laha sabu banatin muhajjabatin lam yaktubuhunna ahadun, yang mana dia punya 7 anak gadis yang belum satu pun menikah. Nah, 7 ekor, ya, 7 ekor yang belum satu pun menikah. Fasyakat halaha ilaihi, kemudian si ibu ini mengadu kepada Syekh Umar ba mahramah terhadap kejadian keadaan dia punya anak perempuan satu pun belum ada yang menikah. Faqalat lahu ya Umar istibu ahlil qulubi majarih, apa nih obat daripada persoalan ini? Faqala laha, maka Syekh Umar berkata kepada si perempuan ini, si ibu ini, artini fi a'la daris wasihi wa nasih wa asghaltin nar fi a'la dariha fa kharajan nas wa dakhalu daraha itfa'in nar. Kemudian hidupkan api, ya, hidupkan api, ya, di rumahmu tadi, di pucuk rumahmu kau hidupkan api, ya, biar nanti apinya membesar. Kemudian orang-orang datang ke rumah tadi untuk mematikan api. Kemudian wadakhalu daraha li'itfahin nar, orang-orang masuk ke rumah daripada si ibu ini untuk memadamkan api. Wa kharajatil banat, si anak-anak perempuan yang 7 tadi keluar. Farahahunnan nas, maka orang-orang melihat ada 7 anak perempuan. Kemudian apa? Fa'am sayna mutazawwijat, maka 7 orang ini akhirnya menikah. Apa pesannya? Kita ini teringat tradisi kita orang Nusantara ini, tradisi kita orang Melayu, tradisi kita orang Indonesia. Biasanya kalau punya anak gadis, kalau ada tamu, anak gadisnya itu yang disuruh minum, ya, bawa kopi, bawa teh. Tujuannya apa? Ngasih tahu bahwasanya di rumah ini ada anak gadis. Nah, jangan dengan anak gadis sekarang. Anak gadis sekarang sudah keluar rumah nyari jodoh dewe, ya, kelayapan, tidak balik-balik. Ini cerita orang zaman dulu. Ini cerita keadaan orang dulu. Bagaimana perempuan-perempuan itu tidak keluar rumah sehingga orang tidak tahu kalau di rumah itu ada 7 perempuan yang belum menikah. Saking-sakingnya perempuan-perempuan zaman dulu itu menjaga diri, sehingga, ya, karena saking menjaga diri, tidak tahu orang kalau di rumah itu ada 7 orang perempuan, yang akhirnya dibuatlah drama, ya kan? Dibuatlah drama. Kau hidupkan api di rumah kau, sehingga nanti apinya membesar. Akan datang orang memadamkan api. Ya, ketika memadamkan api kan perempuan-perempuan keluar, orang nengok, waduh 7 perempuan, ya, yang belum menikah di rumah ini. Akhirnya 7 perempuan itu menikah. Beda dengan zaman sekarang. Maka daripada itu PR kita, galau-galau, kita yang punya anak perempuan,
kita memang berat dengan tantangan zaman yang seperti sekarang ini. Yang mana anak perempuan sekarang ini mereka sudah punya gaya sendiri, sudah punya pola sendiri. Maka penting kita sebagai orang tua untuk selalu mendidik, ya, selalu mendidik. Kalau masih kecil, mumpung masih kecil ini, dididik dengan nilai-nilai agama, ditanamkan dengan nilai-nilai daripada Islam, diberikan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kecintaan. Mulanya dari mana? Dari orang tuanya dulu, ya. Anak-anak itu kan ketika mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maka akan mencari kasih sayang itu di luar rumah. Ya, ketika di rumahnya ini garing, di rumahnya ini gersang, di rumahnya ini tidak ada nilai-nilai kasih sayang, nilai rahmat, nilai mawaddah, dia keluar rumah mencari pergaulan di luar rumah untuk mencari apa? Tadi rahmah wa mawaddah tadi. Ketemulah komunitas-komunitas yang macam-macam tadi. Komunitas ini, komunitas itu, komunitas ini. Akhirnya ada yang tak lagi balik ke rumah. Ada juga yang ganti kebiasaan, ganti style. Oh, sekarang saya orang yang bebas, jangan ngatur-ngatur aku lagi. Ini karena apa? Karena orang tua abai, ya. Karena orang tua abai. Memang anak perempuan itu, ya, berat, ya, berat luar biasa. Maka dalam satu riwayat, siapa yang punya 4 orang anak perempuan itu, ya, apa itu dalam satu riwayat itu, ya, yang disebutkan kalau kita punya berapa ekor anak perempuan itu, kalau dijaga, ya, dipelihara dengan benar-benar, dididik, itu menjadi tiket dia masuk surga. Ini asal dijaga, bukan punya anak perempuan kemudian besarnya dia dewek, tak ngerti apa-apa, ya, kemudian pergi di jalan-jalan gawe, tidak benar, balik ke rumah pagi-pagi, ya, tak tahu apa yang dia perbuat. Bukan itu yang dimaksud. Dijaga, dipelihara, karena satu orang anak perempuan itu bandingannya, ya, sama kita melihara, mendidik 10 orang anak laki-laki. Berat, ya, berat luar biasa. Maka daripada itu, cerita ini penting untuk kita jadikan tolak ukur, ya, tolak ukur bagaimana orang-orang dahulu mereka amat sangat menjaga anak perempuannya, sampai-sampai kalau tidak diketahui oleh orang, 7 orang anak perempuannya belum menikah. Akhirnya dibuat drama supaya orang tahu di rumah itu ada 7 perempuan yang belum menikah. Nah, jadi kita jaga anak perempuan kita didik, kita bina sehingga mereka tidak jatuh kepada hal-hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan di zaman sekarang ini. Karena survei menunjukkan, ya, bahwasanya anak-anak perempuan itu sudah, ya, hampir mendekati lebih 50%, ya, di kota-kota besar itu bahkan lebih lagi daripada 50% tidak lagi sebagai seorang perawan, telah melakukan, ya, hubungan di luar pernikahan. Nauzubillah min zalik wal iyadzu billah. Jadi kita jaga. Cara jaganya, kita jadikan rumah kita itu adalah rumah yang menyenangkan, rumah yang membahagiakan, rumah yang menjadi pusat daripada ketentraman dan kedamaian yang sekarang ini mahal. Ya, rumah bagus tapi tidak damai, rumah besar tapi tidak tentram. Jadikan tentram, damai, insya Allah sekeluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan.
mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabban واغفر لوالدينا رب وقومنا بالعون والإخوان وسائر الخلان وقبل المحبة انصرنا المسلمين أجمعين رب اسمع أجلك وجودا منا بالإحسان بالله بالمصطفى رسولنا وفي كل صورة صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه على جنة الصبح أهل الذي وجدني. Nak ke WC ada itu. Kalau nak kamar mandi. Siapa nama Bapak? Yen. Hah? Yen. Burlian, ayo. Burlian. Allah. Tinggal di mana Pak Yan? Di Nas. Rumnas. BC. Oh, Gang BC. Tiap minggu. Besok-besok lanjuti. Ya. Ini kawan-kawan ini. Ini juga mau baru. Bukan wali kota. Nah, wali kota lagi berangkat dia belum balik. Ya. Biasa ada. Juga berarti. Pernah jadi polisi. Ya. Tidak pernah naik tanggo. Iya, tidak pernah naik tanggo udah sehat bela. Berhenti tanggo terakhir weh. Iya, alhamdulillah sehat. Kamu Mei kenal di hari kenal Mei.